Shalom jemaat Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru. Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita mau sama-sama memasuki tahun yang baru ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan sumber kedamaian, sumber sukacita yang besar buat hidup kita. Mari kita mau nyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh oh oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh oh oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh oh oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Yes, hanya Dia sumber kegirangan kita, saudara. Biar di tahun yang baru ini kita sama-sama mau datang ke hadirat-Nya. Ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
Shalom, salam damai sejahtera bagi jemaat GBI Jelambar Utama 4. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan hati-Mu. Tuhan, tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, dan Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga melalui Roh Kudus jemaat-jemaat Tuhan dimampukan untuk mengerti, untuk memahami firman yang disampaikan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya siap mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Nah, jika kita berpikir bahwa kehilangan pekerjaan adalah sebuah masalah, maka tidak mengenal Tuhan adalah masalah besar, Bapak Ibu. Jika kita berpikir bahwa penyakit yang kita derita adalah sebuah masalah, maka tidak mengenal Tuhan adalah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Dan juga jika kita berpikir bahwa hubungan rumah tangga yang tidak harmonis adalah sebuah masalah, maka tidak mengenal Tuhan adalah masalah besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, prioritas yang paling penting dalam hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan. Hal ini menjadi penting sekali bagi kita semua. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan menyertai kita? Tuhan menolong kita di setiap masalah tanpa kita mengenalnya. Bagaimana kita bisa tahu janji-janji Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu begitu besar Tuhan mengasihi kita. Kita akan tahu juga bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan tahu bahwa Tuhan selalu memelihara dan mencukupi apa yang kita perlukan. Seperti di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar melalui surat Filipi bagaimana Paulus mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal melalui pelayanannya. Nah, mari kita buka Filipi 3 ayat 1 sampai 10. Nah, ini menjadi poin yang pertama. Pengenalan dan pengorbanan. Nah, melalui ayat ini kita tahu pengenalan dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Filipi 3 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, untuk mengenal Allah lebih dekat, ada hal-hal lahiriah yang harus kita korbankan atau yang harus kita kesampingkan. Hal-hal tersebut yang akan menghambat pengenalan kita kepada Allah. Misalnya adalah hal-hal lahiriah yang kita miliki seperti dicontohkan Paulus dalam ayat 5 dan 6. Paulus adalah orang Ibrani asli. Itu adalah suatu kebanggaan pada waktu itu. Dalam melakukan hukum Taurat, ia tidak bercacat. Itu juga merupakan suatu kebanggaan. Namun menurut Paulus, hal-hal yang bersifat lahiriah tidak mendatangkan keuntungan setelah ia mengenal Kristus. Lebih penting pengenalan akan Kristus, dan Kristus lebih mulia daripada hal-hal lahiriah. Begitu juga dengan hal-hal lahiriah yang kita miliki, Bapak Ibu. Seperti jabatan, kekayaan, mobil mewah. Menurut kita suatu kebanggaan kalau naik Mercy atau BMW. Mungkin perhiasan, suatu kebanggaan kalau di tangan Bapak Ibu banyak perhiasan, di tangan ibu-ibu terutama ya. Wah, perhiasannya berjejer, anting 3. Namun itu semua kita harus korbankan dengan menganggapnya kerugian. Dan kita harus lepaskan segala hal lahiriah agar dapat mengenal Allah. Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam masalah atau pergumulan apapun itu, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi lebih dekat kepadanya. Karena ketika kita sudah tidak memiliki kekuatan sendiri untuk menghadapi masalah, saat itulah kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong. Yang Tuhan mau adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Di saat itu juga kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ketika kita mengenal Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Itulah poin pertama. Pengenalan dan pengorbanan. Kita harus mengorbankan hal-hal lahiriah untuk mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka iman kita akan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Poin kedua, pengenalan dan keteladanan. Filipi pasal 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bapak Ibu, dalam mengenal Allah kita membutuhkan figur-figur teladan. Kita perlu meneladani tokoh-tokoh Alkitab atau meneladani orang-orang dalam kehidupan kita yang telah berhasil mengesampingkan hal-hal duniawinya. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk mengikutinya sebagaimana ia mengikuti Kristus. Kita dapat melihat pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus menasihati agar jemaat di Filipi meneladani apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus ajarkan. Paulus tidak hanya memberikan teori atau ajaran tentang keselamatan, namun ia memberikan contoh hidup orang yang sudah diselamatkan dan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Maka perlu kita mencari seseorang yang sudah mengesampingkan hal-hal lahiriah
atau hal-hal duniawi untuk kita jadikan teladan. Seperti hamba Tuhan, ketua komsel, dan teman-teman di sekitar kita yang sudah dewasa rohani, yang hidupnya bergaul dengan Allah. Begitu juga dengan hamba Tuhan, pemimpin komsel dan kakak-kakak rohani, bahkan jemaat sekalipun, ataupun kita semua, bahwa kita harus sadar hidup kita ini sedang dijadikan teladan oleh orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita sedang dijadikan teladan. Maka kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka sangat besar, Bapak Ibu. Sekali lagi, carilah teladan orang-orang yang hidupnya sudah mengesampingkan hal-hal duniawi, agar kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi poin yang kedua adalah kita harus mencari teladan, mencari figur, mencari teladan untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bisa melalui tokoh-tokoh Alkitab atau Paulus sekalipun, atau juga hamba-hamba Tuhan. Nah, itu adalah poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, pengenalan dan belas kasihan. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi 3 ayat 18 sampai 21. Filipi 3 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang belum mengenal dan mengalami kasih Kristus, yang hidupnya seperti tidak mengenal Allah. Mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang memikirkan keinginan nafsu jasmani belaka. Mereka tidak peduli dengan hal-hal surgawi. Bahkan hidup mereka jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pengenalan kita kepada Kristus akan melahirkan belas kasihan yang membuat setiap kita rindu memperkenalkan Kristus kepada dunia. Seperti Paulus memperkenalkan Kristus melalui pelayanannya, melalui ajarannya. Karena apa? Karena Paulus sudah mengenal Kristus terlebih dahulu. Bapak Ibu, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, agar melalui kehidupan kita Tuhan dapat dikenal oleh semua orang. Kita tahu kita harus memiliki kerinduan seperti Rasul Paulus. Setelah ia mengenal Tuhan, lalu ia memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, itulah poin yang ketiga. Poin yang ketiga, pengenalan dan belas kasihan. Kita harus seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ia mengenal Kristus terlebih dahulu, lalu ia memperkenalkan Kristus kepada bangsa-bangsa. Begitu juga Bapak Ibu, kita harus mengenal secara pribadi Tuhan. Setelah itu kita memperkenalkan Tuhan melalui hidup kita setiap hari, melalui pelayanan kita, melalui di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita harus memperkenalkan Allah. Hidup kita harus menjadi saksi kerajaan Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami pahami. Melalui Roh Kudus juga kami semakin tahu bahwa begitu pentingnya pengenalan akan Engkau. Begitu pentingnya kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan begitu ketika kita mengenal Engkau, kita tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Engkau Allah yang terus menolong kita di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, melalui amplop-amplop yang tersedia di gereja, amplop persembahan dan amplop perpuluhan, ataupun dapat melalui transfer melalui Bank BCA atau OVO atau GoPay. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan menjadi berkat Tuhan bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang memberkati setiap kami, Engkau yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami memberikan persembahan bukan karena kami berkelebihan Tuhan, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tidak berada lagi di tahun 2020. Kita sudah tinggalkan tahun 2020 bersama dengan hal-hal yang membuat kita mendapat penderitaan, tekanan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Dan saat ini kita sedang masuk tahun 2021, membuka lembaran baru dengan berkat-berkat yang baru, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita benar-benar menjadi umat-Nya yang dipilih dan dikenalnya. Dan kita sangat beruntung sekali dengan membuka lembaran baru di tahun 2021 ini. Kita mau duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk makan bersama-sama dengan Dia, menikmati perjamuan kudus, serta memperingati hari kematian, kebangkitan, kemenangan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Amin, saudara. Mari kita segera mau menyanyikan pujian bukan dengan barang fana.
Saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur sudah dibagikan kepada semua jemaat, dan jemaat yang belum menerimanya, baik saudara menyediakan roti dan anggur itu untuk bersama-sama kita makan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa minta pengampunan dosa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh memasuki tahun 2021 dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, meskipun masih banyak tekanan, penderitaan. Tapi kami percaya dengan penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semua, kita menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami minta apabila masih ada dosa-dosa di tahun 2020 yang kita bawa masuk ke dalam tahun 2021 ini, kami mohon ampun Tuhan, mohon ampun agar Engkau mau mengampuni kami dari semua dosa kesalahan kami. Sehingga di tahun 2021 ini kami bebas dari dosa-dosa yang telah kita buat di tahun 2020. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Kebaikan-Mu pasti Engkau nyatakan. Pengampunan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita benar-benar mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi, tanda kita menghormati darah Yesus. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
kami boleh duduk semeja dengan Engkau. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada setiap kami untuk duduk semeja dengan Engkau, untuk bercakap-cakap dengan Engkau, untuk berkomunikasi dengan Engkau, untuk saling bertanya, juga saling berharap kepadamu. Karena Engkau satu-satunya Allah kami, Tuhan kami, harapan kami. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan terus di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, jikalau kami semua mengimani bahwa apa yang saat ini kami cerita, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Apapun juga yang saat ini kami dalam sakit penyakit, Tuhan menyediakan juga kesembuhan. Semua masalah pun juga Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami mengimani bahwa roh kami bersatu dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan tutup dan nyanyikan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui perjamuan kudus. Kita bersuka cita oleh karena Tuhan telah memilih, bahkan bukan hanya memilih, kami semua sedang mengenal Dia dan dikenal olehnya. Oleh karena itu, saat ini mari kita bersama-sama kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan tajamkan tangan kita
Tuhan akan turunkan tangan untuk memberkati kita semua. Oleh karena itu, saudara dan saya harus percaya bahwa berkat-berkat Tuhan sudah disediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari awal tahun 2021 ini sampai kita tutup tahun 2021 di bulan Desember nanti. Bahkan untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.